Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan membahas pembahasan yang ke-28 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, "Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi." Pada setiap napas yang engkau tunjukkan atau hembuskan, terdapat takdir atau ketentuan Tuhan yang Dia selenggarakan pada saat itu juga. Sebagaimana kata pamungkas yang sebelumnya, kita akan melihat dari dua perspektif. Perspektif pertama yaitu perspektif umum. Pada setiap unit terkecil dalam hidup kita, yaitu napas tersembunyi takdir dan ketentuan kehidupan kita, tersembunyi karma kita, tersembunyi cicilan-cicilan kecil untuk masa depan kita. Nasib kita di masa depan yang jauh ditentukan oleh hal yang sangat mikro dalam hidup, yaitu napas. Karena itu, kita harus berhitung benar dengan tiap napas yang meluncur keluar dari mulut kita. Napas kita seperti building block, batu-batu yang menyusun kehidupan kita di masa depan. Dengan menyadari hal yang sangat halus ini, kita akan menjalani kehidupan ini dengan sikap yang awas, hati-hati, dan tidak sembrono. Apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengajari kepada kita semacam the economy of life. Bagaimana berhitung secara cermat dengan kehidupan kita sendiri. Tidak membiarkannya berlangsung saja sehingga kita kehilangan orientasi yang terbaik dalam hidup ini. Sebab dalam setiap hembusan napas yang berlangsung super sekian detik itu sebetulnya sedang berlangsung suatu takdir dalam diri kita. Saat napas keluar dari mulut kita, something of the great important has just occurred to us. Saat kita bernapas, sesuatu yang sangat bermakna dan penting telah terjadi pada diri kita, meskipun kita tak menyadarinya. Sahabat spektakuler yang berbahagia, ketika kita melihat ini apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, dalam setiap hembusan napas ada takdir Tuhan. Karena itu, sudah selayaknya kita menghayati setiap napas yang kita hembuskan. Karena itu, dalam yoga, napas adalah elemen penting dalam setiap meditasi dan refleksi. Napas bukanlah sekedar hembusan yang digerakkan oleh organ kasat mata, yaitu paru-paru. Napas adalah the essence of the life, inti kehidupan yang sangat suci. Kita harus menghargai setiap napas yang keluar dari mulut kita, sebab kita ada di sana, ada sesuatu yang suci yang merupakan inti kehidupan kita, yaitu napas kita. Sahabat spektakuler yang berbahagia, itu kalau kita lihat dari perspektif umum. Mari kita melihat dari perspektif khusus. Saat menyadari bahwa dalam tiap napas kita terdapat takdir dan ketentuan Allah yang sedang berlangsung pada diri kita, sudah sepatutnya kita menerima segala ketentuan Tuhan dengan sikap ridho, legowo, rela, sumeleh, seperti kita dengan legawanya tanpa beban membiarkan napas kita keluar secara alamiah dari mulut kita. Terimalah takdir kita dengan begitu ringan tanpa beban seiring engkau bernapas,
Pengertian ridho dan rela yang sesungguhnya, kata Syekh Ajibah, adalah menerima bencana hidup dengan wajah yang bahagia, dengan tersenyum. Ini jelas bukan petuah yang mudah dijalankan dalam kehidupan real. Ini adalah sikap hidup mistik yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang kenyang, orang-orang yang makan garam kehidupannya lebih banyak dan mampu menghayati secara sungguh-sungguh, secara bijak apa yang ada dalam dirinya, termasuk napasnya. Sahabat spektakuler yang berbahagia, dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kita mesti bisa menerima keadaan secara ringan, secara rileks, serileks kita bernapas. Bersikap alamiah dalam menerima segala kejadian dalam hidup sangat penting. Tidak panik, tidak was-was, tidak kehilangan keseimbangan, apalagi kehilangan orientasi. Menerima segala macam peristiwa kehidupan secara sukarela dan alamiah adalah persis dengan gambaran yang kita lihat pada patung misalnya, patung Buddha misalnya, tenang, tersenyum, dan tak terganggu oleh apapun. Kenapa? Karena dia alami secara rileks. Sebab semua adalah kehendak alam, kehendak Allah yang akan berjalan seperti yang sudah seharusnya. Kita hanya harus menerimanya dengan sikap ringan hati, seringan napas keluar dari mulut, dan tanpa beban. Nah, ketika kita bayangkan, ketika kita mengeluarkan napas kita yang setiap hari ini, ketika kita pilek, itu kan rasanya tidak nyaman. Maka apa yang ada di dalam dunia ini, nikmati, rileks saja, sehingga jalani proses itu dengan sebaik-baiknya. Maka bernapaskan kita itu adalah napas nikmat terbaik dalam hidup kita. Nah, apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita. Karena kalau kita pandai mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.